Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Di Bahas Matematika kita kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita di mana kita akan coba membuktikan apakah fungsi tersebut atau bilangan tersebut itu merupakan fungsi bilangan genap atau fungsi bilangan ganjil. Jika pada video sebelumnya kita juga sudah membahas beberapa persoalan di dalam keterbagian, di mana N-nya di sini kalau di video yang pertama ada yang berupa pangkat dan juga ada yang berupa non pangkat. Kemudian kalau di video yang kedua di sini untuk N-nya dicampur, ada yang berupa pangkat dan juga ada yang bukan merupakan pangkat. Nah, pada video kali ini kita akan membuktikan yaitu apakah suatu fungsi tersebut merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Oke, langsung saja di sini untuk kasus soal yang pertama. Di sini kita disuruh membuktikan bahwa apakah 5 pangkat N plus 1 ditambah dengan 3, dia merupakan bilangan genap atau bukan. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya itu sama untuk langkah-langkahnya. Karena di sini untuk N-nya itu bilangan asli, maka kita mulai nanti akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Tapi kita harus tahu terlebih dahulu apa sih ciri-ciri dari bilangan genap. Jadi ciri-ciri dari bilangan itu merupakan bilangan genap, ya fungsi tersebut merupakan bilangan genap apabila dari 5 pangkat N plus 1 ditambah dengan 3 ini, dia habis dibagi dengan 2. Kalau ada suatu bilangan habis dibagi 2, maka bilangan tersebut itu adalah bilangan genap. Kemudian, kalau bilangan ganjil gimana? Kalau bilangan ganjil, itu ciri-cirinya adalah dia itu tidak habis dibagi oleh 2. Ya, karena lingkup kita di sini untuk N-nya adalah bilangan asli. Oke, langsung saja kita akan membuktikan untuk persoalan yang pertama, di mana langkah yang pertama kita harus membuktikan benar untuk N sama dengan 1. Jadi kita akan membuktikan apakah dia benar untuk N sama dengan 1. Maka 5 pangkat N plus 1 ditambah dengan 3 itu dia sama dengan 5 pangkat 1 tambah 1 ditambah dengan 3. Artinya ini menjadi 5 pangkat 2 ditambah dengan 3, di mana 5 pangkat 2 itu 25, kemudian tambah 3 itu adalah 28. Apakah 28 ini habis dibagi 2? Ya, maka dia adalah bilangan genap. Kita singkat bahwa bilangan genapnya dengan bil genap. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu bahwa kita harus mengasumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Nah, diasumsikan benar untuk N sama dengan K ini, kita udah menganggap bahwa berarti sekarang 5 pangkat K plus 1 ditambah dengan 3, ini dia merupakan bilangan genap. Nah, yang akan kita buktikan adalah yang terakhir, yaitu kita harus membuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka N-nya sekarang kita ganti dia dengan K plus 1. Ya. Berarti 5 dipangkatkan dengan N plus 1 ditambah dengan 3 itu menjadi 5 pangkat K plus 1 tambah 1 ditambah dengan 3. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Kita bukti gitu ya. Kita tuliskan ulang kembali yang akan kita buktikan yaitu 5 pangkat K plus 1 ditambah dengan 1 kemudian ditambah dengan 3. Nah, di sini hati-hati. Jadi jangan sampai kita itu operasikan. Ini jadinya 5 pangkat K plus 2 ditambah dengan 3. Jangan, ya. Lantas bagaimana? Lantas kita perhatikan asumsi kita. Asumsi kita itu apa? Asumsi kita itu adalah 5 pangkat K plus 1. Berarti yang 5
pangkat K plus 1 plus 1 ditambah dengan 3, yang ini kita pecah menggunakan sifat eksponensial. Di mana sifat eksponensial itu ini menjadi 5 pangkat K plus 1 dikalikan dengan 5 pangkat 1. Kemudian tambah dengan 3. Jadi 5 pangkat K plus 1-nya harus sama seperti diasumsi. Nah, ini dia sama dengan 5 kali 5 pangkat K plus 1 ditambah dengan 3. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini kita buat yang namanya oret-oretan gitu ya. Jadi kita buat oret-oretan, di mana di oret-oretan ini kita tuliskan asumsinya. Bahwa asumsi itu kan 5 pangkat K plus 1 ditambah dengan 3. Karena di sini 5 pangkat K plus 1 yang dikali 5, maka asumsinya kita kalikan dengan 5. Ya. Ini dikalikan dengan 5, maka kita peroleh 5 kali 5 pangkat K plus 1 ditambah dengan 15. Nah, hasil ini tuliskan di bawahnya. Maka di sini sekarang bentuknya menjadi 5 dikali 5 pangkat K plus 1 ditambah 15. Sedangkan kalau kita perhatikan sebelumnya itu adalah 3. Bagaimana 15 ini biar menjadi 3? Dia harus dikurangi dengan 12. Setelah itu, yang ini kita sederhanakan dengan hukum distributif ya. Karena masing-masing bisa dibagi 5, maka 5 dikalikan dengan 5 pangkat K plus 1 ditambah dengan 3 dikurangi 12. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, apakah 5 dikalikan dengan 5 pangkat K plus 1 plus 3 ini dia bilangan genap? Iya, ini bilangan genap. Kenapa kok dia dikatakan bilangan genap? Dari asumsi kita bahwa 5 pangkat K plus 1 ditambah dengan 3 dia adalah genap. Kemudian apakah min 12 ini dia merupakan bilangan genap? Iya, ini merupakan bilangan genap. Nah, sekarang kalau bilangan genap ditambahkan dengan bilangan genap, dia adalah bilangan genap. Maka pembuktian kita terbukti bahwa untuk 5 pangkat N plus 1 ditambah dengan 3, dia merupakan bilangan genap. Itu adalah cara pembuktiannya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke pembuktian kepada kasus nomor 2. Di mana di sini kita disuruh membuktikan apakah N kuadrat min N ditambah dengan 41 dia merupakan bilangan ganjil. Bagaimana langkah-langkahnya? Tadi ingat ciri-ciri bilangan ganjil itu adalah dia itu tidak habis dibagi oleh 2. Boleh dituliskan tidak habis dibagi, boleh dituliskan bilangan ganjil. Oke, langsung aja kita buktikan untuk yang kedua ini. Jadi langkah pertama, kita harus membuktikan benar untuk N sama dengan 1. Jadi akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Maka bentuk N kuadrat dikurangi dengan N ditambah dengan 41, dia sama dengan 1 kuadrat min 1 tambah 41. Sehingga kita peroleh dia sama dengan 41. Apakah 41 itu bilangan ganjil? Ya, 41 adalah bilangan ganjil. Kita singkat bil ganjil. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita asumsikan benar. Ya. Jadi diasumsikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Untuk N sama dengan K ya, asumsi itu. Untuk N sama dengan K, maka bentuknya itu menjadi K pangkat 2 dikurangi dengan K ditambah dengan 41. Baru di langkah yang ketiga ya, ini untuk N sama dengan K plus 1. Dan ini yang akan kita buktikan ya. Untuk N sama dengan K plus 1. Maka N kuadrat dikurangi dengan N ditambah dengan 41, dia menjadi K plus 1 kuadrat
dikurangi dengan K plus 1 ditambah dengan 41. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Ini akan kita buktikan. Jadi kita uraikan apa yang akan kita buktikan. Di mana yang akan kita buktikan itu adalah K plus 1 kuadrat gitu ya, dikurangi dengan K plus 1 ditambah dengan 41. Nah, sekarang kita uraikan. K plus 1 kuadrat itu artinya adalah K kuadrat ditambah dengan 2K ditambah dengan 1. Kemudian dikurangi, ini berarti min K, ini hati-hati, ini juga min 1 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 41. Setelah itu ini jangan langsung dioperasikan. Jadi jangan terburu-buru dioperasikan. Terus gimana? Kita lihat asumsi kita. K kuadrat, di sini ada K kuadrat ya. Kemudian ada min K. Kita cari min K. Ini ada min K. Kemudian ada apa lagi? 41. Cari 41. Nah, bilangan-bilangan yang ada di asumsi ini atau suku-suku yang ada di asumsi ini kita dekatkan tulisannya. Kita taruh depan. Jadinya K kuadrat min K ditambah 41. Kemudian sisa bilangan yang belum dituliskan, kita tuliskan di belakang, yaitu ada plus 2K, kemudian ada 1 dikurangi min 1, dia habis. Nah, sekarang K kuadrat min K plus 41, dia bilang apa nih? Dia adalah bilangan ganjil. Sedangkan 2K bilangan apa? 2K itu habis dibagi 2 nggak sih? Ya, 2K itu habis dibagi 2 karena di sini ada 2-nya. Maka dia adalah bilangan genap. Berarti terbukti nggak kalau kayak gini? Nah, sekarang perhatikan. Kalau ada suatu bilangan ganjil, ya, dijumlahkan dengan bilangan genap, maka hasil penjumlahan kedua bilangan tersebut itu merupakan bilangan ganjil. Maka terbukti ya. Untuk apa? Untuk N kuadrat dikurangi dengan N ditambah dengan 41, dia merupakan bilangan ganjil. Nah, itu adalah pembahasan kita terkait dengan bagaimana cara membuktikan suatu bilangan itu dia merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan induksi matematika bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan silakan untuk 2 soal yang tersisa tadi, ini bisa dicoba untuk berlatih. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.